Oke, baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Marwan. Hari ini kita melakukan kegiatan SP ya, semester pendek untuk mata kuliah Telaah Prosa Melayu. Di sini untuk mata kuliah ini nanti hanya beberapa pertemuan saja, tapi akan saya berikan tugas kepada Bapak untuk segera diselesaikan. Oke, SP-nya seperti apa? Jadi kita mulai dari silabus mata kuliah. Jadi sistemnya hampir sama seperti kelas sore, yaitu 4 sesi. Di sini saya bagi menjadi 2 sesi besar, sesi 1 dan sesi 2 itu adalah di tanggal hari ini 23 September 2021. Kemudian sesi 3 dan 4 itu tanggal 26 September 2021, yaitu mengumpulkan tugas. Di sesi 1 dan 2 ini yang nanti akan saya lakukan yaitu pengenalan mata kuliah, kemudian genre sastra, penjelasan tentang genre sastra, kemudian pengertian prosa, kemudian karya prosa, hikayat, dan pemberian tugas, yang mana tugas tersebut berhubungan dengan sesi 3 dan 4, yaitu pengumpulan tugasnya. Oke, langsung kita mulai saja. Ini pengenalan mata kuliah sudah. Selanjutnya pengertian tentang genre sastra, karena kita bicara mengenai mata kuliah telaah prosa, jadi ada hubungannya dengan sastra, dan prosa adalah bagian dari sastra atau istilahnya genre atau genre sastra. Genre sastra mungkin Bapak sudah biasa mendengar. Di sini tepatnya itu ada 3 pembagian. Jika bicara mengenai sastra, menurut bentuknya itu ada 3 pembagian. Pertama yaitu puisi, kemudian ada prosa, setelah itu ada drama. Jadi bentuknya pasti bisa dibayangkan lah ya. Puisi biasanya berhubungan dengan rima, kemudian akhiran katanya harus sama ataukah seirama dan sebagainya. Jadi ada unsur keindahan di situ dari sisi bentuk. Kemudian dari prosa di sini lebih ke banyak sekali kalimat-kalimat yang mana berbeda dengan unsur puisi. Yang mana di sini untuk prosa tidak ada aturan-aturan untuk keindahan dan dia lebih bebas. Kalau drama yang pasti di sini difokuskan dengan ada naskah dramanya, ada percakapan di situ, dan mungkin lebih banyak untuk ditampilkan atau dipertunjukkan. Jadi drama fokusnya ke situ. Yang pasti 3 poin ini itu adalah bagian dari sastra, yaitu bentuk genre sastra. Oke, karena kita fokus ke telaah prosa, kita fokus ke prosa saja. Apa itu prosa? Menurut KBBI, prosa adalah karangan bebas, tidak terikat oleh kaidah yang terdapat dalam puisi maupun drama. Berarti kalau ada genre yang lainnya yaitu drama. Yang pasti karangan bebas isinya tulisan kalimat-kalimat yang mana tidak sama dengan kaidah puisi. Prosa adalah sebuah cerita rekaan yang kisahnya mempunyai aspek tokoh, alur, tema, dan pusat pengisian yang keseluruhannya dihasilkan oleh daya imajinasi pengarang. Yang pasti itu adalah karangan pengarang, mulai dari tokohnya itu cerita rekaan atau cerita fiktif atau cerita karangan. Kemudian ada alur di situ, itu ciri khas prosa. Kalau puisi biasanya memang tidak ada alurnya. Kemudian tokohnya di dalam puisi juga tidak ditampilkan, juga tidak apa-apa. Kemudian tema di sini yang pasti memang keduanya sama ya. Puisi juga ada temanya, kemudian prosa juga ada temanya. Tapi berkaitan tentang tokoh, alur, penokohan, watak itu biasanya lebih identik ke cerita dalam prosa. Itu adalah pengertian prosa. Selanjutnya karya prosa menurut pembagian waktunya itu ada prosa lama dan prosa baru. Prosa lama seperti hikayat, mungkin pernah sering didengar lah di Melayu ya, hikayat. Kemudian ada tambo ini lebih ke cerita sejarah. Kemudian ada dongeng, ada kisah, dan ini termasuk dalam karya prosa lama. Kemudian ada karya prosa baru, ada cerpen, cerita pendek ya, berarti satu peristiwa saja yang diceritakan, lebih singkat padat. Kemudian novel di sini mungkin lebih tidak pendek lagi, jadi lebih banyak ceritanya, ada tokohnya itu lebih banyak juga. Kemudian penggambaran peristiwanya juga lebih banyak, tidak satu peristiwa besar saja, tapi kumpulan. Roman lebih lebar lagi dari novel. Jadi lebih lengkap. Biasanya kalau pengertian dari roman adalah diceritakan dari awal kehidupan si tokoh sampai ke akhir kehidupan si tokoh.
Jadi lebih banyak cakupan cerita atau kisahnya. Itu adalah karya prosa. Nah, kita fokus saja nanti ke karya prosa lama, yaitu hikayat, yang mungkin sering didengar ketika duduk di bangku kuliah di semester 1 atau semester 1 sampai semester 6. Oke, pengertian hikayat itu seperti apa? Jadi menurut KBBI, hikayat itu adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, atau gabungan sifat-sifat itu. Dibaca untuk pelipur lara, pembangkit semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Jadi di sini lebih ke cerita rekaan hampir sama seperti konsep prosa lah ya, tapi memang ada unsur-unsur tambahan seperti ada unsur historisnya, ada biografis di dalamnya, kemudian ada silsilah raja-raja misalnya, dan kisah di dalamnya, ada tokoh-tokoh yang ada di dalamnya. Kemudian cerita pelipur lara yang biasanya dibacakan ketika orang berperang, kemudian ada tukang cerita yang menceritakan kisah, dan itu unsurnya prosa karena tidak ada unsur keindahan seperti halnya puisi atau syair misalnya. Kalau di pelipur lara di sini biasanya dibacakan oleh tukang cerita kepada masyarakat atau orang-orang yang mungkin sedang pergi berperang untuk pelepas rindu misalnya. Kemudian pengertian lainnya, dalam sastra Melayu, pengertian hikayat adalah cerita rekaan berbentuk prosa panjang berbahasa Melayu yang menceritakan tentang kehebatan dan kepahlawanan orang ternama dengan segala kesaktian dan keanehan yang dimiliki. Jadi kalau dilihat dari hikayat memang ya menceritakan banyak hal yang bersifat lama ya. Kalau keanehan dan kesaktian berarti ya mungkin dibayangkan oleh orang zaman sekarang ini mustahil nih tokohnya bisa melakukan itu. Nah, misal bertapa dengan kaki terbalik, kemudian putri yang bisa menjelma jadi binatang dan sebagainya, itu kan mungkin bisa ditemui dalam kisah hikayat. Nah, sebenarnya itu saja untuk materi mengenai telaah prosa. Kita lebih ke fokus saja karena namanya adalah telaah prosa, artinya telaah ini adalah meneliti, prosa berarti karyanya, berarti tugas kita nanti atau tugas Bapak nanti yaitu meneliti mengenai sebuah karya prosa lama, tepatnya berjudul hikayat. Ini tugasnya. Nanti akan saya berikan untuk tugasnya, yaitu bacalah teks hikayat Bayan Budiman, PDF nanti akan saya kirimkan melalui WA. Kemudian lakukan telaah dengan mencari nilai moralnya. Jadi nilai moral dalam hikayat Bayan Budiman, yang mana nilai moral tersebut bisa Bapak coba terapkan atau bisa Bapak sandingkan dengan teori moral, yang mana di sini sebenarnya hampir ketika Bapak ingin meliti skripsi itu hampir sama. Jadi ada teorinya apa, kemudian teori moral itu apa, kemudian Bapak terapkan di dalam cerita hikayat Bayan Budiman. Yang mana nilai moral di dalam pengertian Nurgiantoro yaitu moral yang menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Bapak coba cari peristiwa yang ada di hikayat Bayan Budiman, itu adakah hal seperti ini? Kemudian manusia dengan manusia lain, adakah hubungan manusia dengan manusia lain seperti pengertian ini? Bapak coba cari di sini. Kemudian adakah nilai moral yang menyangkut hubungan manusia dengan diri sendiri? Adakah peristiwa si tokoh melakukan itu? Bapak cari semua di sini, Bapak uraikan dan Bapak laporkan dalam 1 halaman minimal. Kirimkan ke email pengajar, ini email saya, paling lambat 26 September pukul 23.59. Jadi sampai dini hari. Silakan dibaca terlebih dahulu intinya teks hikayat Bayan Budiman. Selanjutnya Bapak bisa menerapkan teori tentang nilai moral tersebut ke dalam teks hikayat Bayan Budimannya. Semaksimal mungkin saja, seminimal mungkin ya, seadanya Bapak bisa melakukan, Bapak kerjakan saja. Nanti saya akan lihat di situ pemahaman Bapak mengenai objek teksnya ini dan diaplikasikan atau disandingkan dengan teori yang ada. Itu sih saya rasa untuk perkuliahan kita. Silakan nanti Bapak kerjakan. Kalau ingin mengulang lagi tentang materi ini, bisa Bapak ulang lagi videonya. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.